Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Widya Ardianti, NIM 19862060070 dari Prodi PGSD semester 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata keberagaman adalah hal beragam. Keberagaman sendiri berasal dari kata dasar ragam. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Masyarakat Indonesia sendiri diwarnai oleh berbagai macam perbedaan sebagai akibat dari kondisi wilayah, suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Atas banyaknya perbedaan dalam bangsa Indonesia ini, maka digunakanlah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Bahkan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Lalu, apa saja sih penyebab keberagaman di Indonesia? Yang pertama tentunya karena letak wilayah Indonesia yang strategis. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta diampit Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada di posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian dunia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Selanjutnya, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.240 suku bangsa, di mana 40,2% diduduki oleh suku Jawa sebagai suku terbesar di Indonesia, 15,5% diduduki oleh suku Sunda, 3,6% diduduki oleh suku Batak, dan terbesar keempat adalah suku asal Sulawesi. Selain suku Makassar, Bugis, Minahasa, dan Gorontalo, jumlah suku terbesar keempat ini sendiri merupakan gabungan dari 208 jenis suku bangsa di Sulawesi. Untuk terbesar kelima adalah suku Madura. Selain memiliki jumlah suku yang beragam, Indonesia juga memiliki jumlah agama yang beragam juga. Agama adalah sistem keyakinan kepada Tuhan. Kebebasan beragama bahkan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Agama yang diakui secara sah oleh pemerintah Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua agama ini meyakini akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Akan tetapi, sistem keyakinan dan ibadah antara satu agama dengan agama yang lain berbeda. Menganut agama merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya." Memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Maka dari itu, perlu dikembangkan toleransi umat beragama yang meliputi toleransi antar umat beragama yang berbeda atau disebut toleransi eksternal, toleransi antar umat beragama yang sama atau disebut dengan toleransi internal, dan toleransi umat beragama dengan pemerintah. Selain memiliki keberagaman suku dan keberagaman agama, Indonesia juga memiliki keberagaman ras, di mana keberagaman ras dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan, di mana setiap manusia memiliki perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit,
warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, serta ciri fisik lainnya. Keberagaman ras penduduk di Indonesia setidaknya dapat dikelompokkan menjadi ras Melayu Mongoloid yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras Melanesoid yang tersebar di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, orang Jepang, dan orang Korea yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya ada ras Kaukasoid, yaitu orang India, orang Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ras berpotensi menimbulkan konflik. Konflik tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tetapi juga bangsa Indonesia secara keseluruhan. Maka setiap warga negara Indonesia diminta menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan sehingga terwujud perdamaian. Kondisi ini sesuai dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, bangsa Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membeda-bedakan ras. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu.